Chef. Wah. Kita ada challenge nih, Chef. Ya, gimana? Kita masak dengan budget 15.000 gimana, Chef? Bisa nggak, Chef? Oke, kita jadikan 15.000 jadi satu masakan. Bahkan bisa dua masakan. Oke, check it out. Welcome back to Kitchen Gang. Kali ini kita akan belanja ke pasar karena dapat challenge uang 15.000 ini jadi masakan apa? Ayo kita lihat. Ya, kali ini kita akan membeli bawang merah dan bawang putih. Kita masak satu masakan saja. Ya, butuh ininya 4 siung saja dan cukup buat satu masakan. Ini siapa? Oh ya, nggak usah beli. Hah? Malah dikasih gratis, guys. Cocok. Terima kasih, Bu. Gratis untuk bawang, kita beli yang lain. Sekarang kita beli bayam buat masak atau kita lihat-lihat sayuran di sana. Ini mumpung ada bayam, kita beli bayam. Paling dibutuhkan cuma sedikit saja nanti. Sama kita harus pilih tomat yang masih bagus ya, masih persis seperti ini. Kita hanya butuh 2 saja cukup. Kalau di pasar kita harus pintar-pintar milih barang. Seperti ini. Oke, lanjut. Syukur-syukur asalnya ini terus kereng bilang. Ayah, semua nih Mbak Eni. Ini aja. Bogor kelingin betul. Buatan. Ini 5.000. Kalau tempe ini Tempe ini berapa? satu buatan sah 5.000 kali gitu 3.000 8.000. 8.000 saja, guys. Mana tadi bang 15.000? Tambahin orangnya Bu. Oke. Itu lebih guys. 8.000 Ya. 2.000 Oh, gitu. sangat bebas. Ya. Kita sudah dapat bahan-bahan intinya. Mari kita buat. Let's check out. Hello guys, welcome back lagi di Kitchen Gang. Ya, sedikit cerita kenapa beberapa bulan ini Kitchen Gang tidak upload video. Karena ya salah satu dari personil Kitchen Gang dapat kerjaan di Jakarta. Hore, kami selaku apa ya, Kitchen Gang konten kreator ya ikut berbahagia karena teman kita salah satunya dapat kerjaan di Jakarta. Oke, ya tadi kita ke pasar, ingat kita beli bahan-bahan dengan challenge uang 15.000. Ayo kita lihat. Yang pertama, ingat nggak tadi ada bawang merah dan bawang putih gratis. Baik banget ibunya di pasar. Yang kedua, kita beli bayam. Ini bayam sekalian sama jipang. Terus sama 2 tomat. Itu hanya 8.000 saja. Ya. Oh, ini 5.000, sorry. Terus yang ininya 3.000 tempe. Lalu kita tadi juga beli di pasar minyak. Minyak ini gelasan cuma 5.000 dan santan. Sorry, maksudku kelapa parut yang nanti kita gunakan buat santan. 2.000. Totalnya 15.000. Oke, karena kita di rumah masih ada garam dan kaldu jamur serta lada dan miri serta ketumbar.
kita masih kurang beberapa bahan lagi yang kita harus petik di kebun. Mari kita petik bahannya. Ya, ini di kebun kita sendiri. Jadi, kita perlu metik 2 helai saja sudah cukup untuk masakan. Nanti masak apa kita lihat. Lalu lanjut, kita memetik daun salam agak jauh. Ayo, kita petik daunnya. Kita cari yang masih bagus ya, nggak kemakan ulet nih. Ada ini 1 dan 2. Oke, ini cukup. Kita lanjut sereh. Kita butuh sereh untuk biar rasa-rasa sedikit di masakan kita. Oke, 1 saja cukup. Oke, lanjut ke dapur kita. Oke, ini daun-daun yang kita petik dari kebun sendiri dan jangan lupa untuk dicuci terlebih dahulu lalu dibersihkan. Oke, kita pertama-tama mau masak bumbunya. Di sini saya kasih clue ya, yaitu kita mau masak bobor bayam. Siapa yang di sini suka bobor bayam? Cekidot, kita lihat. Kita bahan-bahannya langsung saja kita masukkan. Kemiri, ketumbar masuk, kita masukkan bawang putih yang kita kupas kulitnya. Oke, kita sisakan 1 nanti buat masakan yang kedua. Lalu bawang merah yang dikupas kulitnya masuk semuanya. Oke, lalu kita ulek. Oke, kita haluskan bumbu sampai halus seperti ini. Lalu kita masak. Kita panaskan kompor. Nyalakan kompor, panaskan panci. Tuang minyak secukupnya buat menumis. Oke. Masukkan semuanya, jangan ada sisa. Oke, tumis sampai bau harum dan warnanya kecoklatan hingga matang. Lalu sambil menunggu matang, kita airi dulu si kelapa. Dan nanti kita peras untuk membuat santannya biar lebih mudah. Kita panaskan lagi atau kita tambah panasnya supaya cepat bumbu ini matang. Oke, baunya sudah harum. Kita beri sedikit air. Sambil menunggu air nanti masak, kita jangan lupa memasukkan daun salam dan daun jeruk. Lalu sereh, jangan lupa kita geprek serehnya. Aduk-aduk, tunggu sampai kredes atau berkurang cairannya, bumbunya bisa tambah strong. Kita potong bayam. Kita hilangi batangnya atau bongkotnya. Lalu kita lihat, pilih-pilih
Kalau masih ada bongkot yang terlalu panjang, kita tidak gunakan. Oke, kita petik pakai tangan saja. Nah, seperti ini. Ini nanti takutnya terjadi tersedak atau keselak ya. Karena keras. Kita ambil yang lunak-lunak saja. Oke, ini sudah saya pilihin. Lalu kita potong agak lebih kecil lagi. Setelah itu jangan lupa dicuci. Oke, lanjut cipang. Kita belah jadi dua dulu. Kita harus keluarkan getahnya. Nih, lapisan putih-putih ini, getah yang ada di cipang ini naturali dari alam, tapi harus kita keluarin supaya nanti si cipang ini tidak cepat layu atau busuk, dan kita memakannya pun tidak gatal. Seperti ini, belah jadi dua, lalu kita putar-putar seperti ini. Oke, lalu kita cuci. Oke, setelah semua selesai dicuci, kita potong atau kita kupas kulit cipangnya. Oke, kita kupas kulitnya sampai bersih, keduanya ya. Lalu nanti kita potong sesuai keinginan. Biasanya saya potongannya korek api supaya match dengan bayam, karena kita gabungkan cipang dan bayam untuk menjadi bobor. Lanjut memotong. Oke. Kita tidak menggunakan bagian tengahnya karena itu sedikit keras. Korek api seperti ini. Lalu kita langsung saja masukkan. Oke, seperti tadi lakukan sampai cipangnya habis. Kita potong korek api. Saya tidak menggunakan tengahnya. Oke, kita slice. Lalu yang ini
Kita masukkan semuanya. Kita panaskan lagi. Masak sampai cipangnya ini sedikit layu atau setengah matang atau hampir matang. Lalu nanti kita masukkan si bayamnya, karena bayam proses pemasakannya sangat sebentar sekali. Seperti ini, cipangnya sudah layu atau setengah matang atau hampir matang. Kita lalu masukkan bahan intinya, bayam. Kita masukkan bayam semuanya, karena ini bayam mudah layu dan cepat sekali menyusut volumenya. Kita tambahkan air. Oke, terakhir kita masukkan santan. Kita peras menggunakan lap yang bersih ya. Kalau saya cenderung lebih suka santan yang buat sendiri dari kelapa parut. Karena santan-santan yang ya bisa dibilang kemasan atau bermerek itu apa ya, pasti ada bahan pengawetnya, jadi tidak alami dan rasanya pasti berbeda. Kita peras sampai benar-benar cairan yang ada di kelapa parut ini keluar. Oke. Lalu kita seasoning atau beri bumbu. Tidak lupa kasih garam. Oke. Lalu boleh pakai kaldu ayam bubuk atau kaldu sapi bubuk, tapi saya pakai kaldu jamur. Lalu supaya ada rasa pedas-pedasnya dikit, kita pakai pepper. Aduk-aduk, tunggu sampai benar-benar matang. Lalu yang terakhir, tomat untuk garnish atau mempercantik warna saja. Kita masukkan. Oke, setelah bubur bayam dan jipang ini matang, lalu kita goreng lauk atau sedisnya, yaitu tempe goreng. Check it out. Oke, lanjut. Untuk lauknya bubur bayam, kita goreng tempe. Kita sederhana saja, menggunakan tempe gorat garit. Kenapa dinamakan gorat garit? Karena kita garit-garit, maks. Oke, kita potong seperti ini, sesuai dengan keinginan saja. Kita potong semuanya. Oke, lanjut kita garet-garet supaya bumbu nanti meresap dalam tempe. Kita menggunakan bawang putih, ketumbar, dan kaldu jamur. Kaldu ayam juga boleh. Setelah kita gorat-garit semuanya, kita geprek bawang putih. Lalu kita cop-cop sini. Kita taruh di tempenya tadi yang sudah digorat-garit. Oke, kita tabur-taburi saja. Lalu kita masukkan ketumbar bubuk, lalu kaldu ayam atau kaldu jamur juga boleh.
garam, jangan lupa. Lalu kita beri sedikit air supaya bumbunya meresap ke dalam tempe. Tidak perlu banyak-banyak, yang penting tempenya terendam. Oke, sambil kita nunggu tempenya dimarinate dan bumbu bawang putih dan koriandernya atau ketumbarnya masuk ke dalam tempe, kita panasin minyak. Kita panaskan api, lalu kita tuang minyaknya. Kita bolak-balik tempenya supaya atas dan bawah rata di bumbunya. Oke, kita sudah marinate atau membumbui tempenya sekitar 10-15 menit. Lalu waktunya kita goreng. Oke, kita goreng semuanya. Termasuk bawang putih yang tadi digeprek. Kita masukkan saja agar aroma si tempe atau rasa bisa masuk atau lebih gurih lagi. Kita tunggu kurang lebih mungkin 5-10 menit sampai warnanya golden brown, baru kita balik. Oke, sekitar 5 menit sampai 10 menit, lalu kita balik. Nah, seperti ini. Kita mau matangnya seperti golden brown, sehingga nanti kalau digigit ya bisa crispy di luar dan soft di dalam. Oke. Seperti ini tempe yang saya inginkan, crispy di luar dan gurih di dalam. Bisa soft. Kita angkat satu persatu, lalu kita tiriskan di tisu agar minyaknya tidak meresap di tempenya. Ya, semuanya. Aroma di tempe sangat menggugah selera lah buat makan. Kita tiriskan. Oke, tempe sudah jadi, bobor sudah jadi, waktunya kita plating. Check it out. Mari kita plating. Oke, si bobor bayam ini wah seger sekali dengan santan alami naturalnya, lalu irisan jipang tipis-tipis, menggugah selera sekali. Dengan topping atau garnish dari tomat menambah rasa segar. Pasti gengkers di rumah lagi nonton kepingin ini. Lalu tempe, kita tata tempenya. Oke, kita tata supaya menggugah selera makan yang cantik. Sudah jadi bobor bayam dan
tempe gorat garit siap disantap. Hanya dengan budget 15.000 bisa makan sekeluarga. Silahkan dinikmati. Oke, langsung kita cicipi dengan nasi panas. Kita cicipi serta kuah-kuahnya. Lalu si tempe. Oke, kita padukan nasi, tempe, dan bubur bayam. Rasanya tasteful banget. Garlic, bawang putih, santan original tadi, sama bayam dan jipang menyatu jadi satu dengan nasi hangat. Boleh dicoba resepnya di rumah. Ini enak banget, serius. Cobain di rumah. Link resep ada di bawah deskripsi. Jangan lupa klik tombol like, comment, dan subscribe. Kami dari Kitchen Gang, bye-bye.